Shalom, horas untuk kita semua. Sebelum kita melangkah di hari ini, mari kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hatinya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 29 Januari 2026 diambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu remaja juga nafasa bulung, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Senin kemarin tanggal 26 Januari 2026 di tengah perayaan Natal umat Kristiani Sidoarjo yang dilaksanakan di restoran Jipok Dewe di dekat Pasar Larangan, itu di Ballroom Crystal. Saya diperkenalkan dengan seorang bapak yang punya kekecewaan yang luar biasa dengan gereja. Bukan hanya juga dengan gereja, tapi juga dengan pendetanya. Jadi yang memperkenalkan saya dengan bapak ini adalah istrinya sendiri. Bapak ini namanya Bapak Yakub. Dia memang lahir besar di Sidoarjo ini. Dia dari sekolah minggu, remaja, lalu pemuda, juga di gereja yang sama. Di gereja yang tempat juga orang tuanya bergereja. Nah, yang menarik adalah ibu ini mengatakan bahwa suaminya sudah tidak mau lagi ke gereja, suaminya sudah tidak mau lagi untuk diajak berdoa, dan suaminya tidak mau lagi untuk didatangi oleh pendeta. Dia sudah sangat kecewa. Memang mereka punya usaha dari plastik dahulu, lalu kemudian berkembang ke usaha penyewaan mobil, lalu kemudian ke usaha makanan dan lain sebagainya, sampai kalau tidak salah sampai 6 usaha sudah mereka lakukan. Dan ternyata kalau dulu di awal-awal naik, tapi kemudian turun sampai hari ini. Mereka punya anak 3 dan 1 sudah berkeluarga, tapi 2 lagi masih kuliah. Ya, tapi singkat cerita, saya dipertemukan, saya perkenalkan diri, dan bapak itu agak kesal. Tapi ketika dia tahu bahwa saya bukan dari satu denominasi gereja dengannya, saya katakan saya pendeta di HKBP. Dia tanya apa itu HKBP? Huria Kristen Batak Protestan, gereja Protestan. Lalu setelah itu saya tidak langsung ke persoalan, tapi coba menjadikan dulu beliau teman, dan akhirnya dia terbuka semua. Dia terbuka. Memang sampai usaha-usahanya itu sampai jatuh, dan dia mengatakan begini, satu hal yang menarik ketika pendetanya mengatakan bahwa iya, karena perpuluhannya kurang. Lalu karena perpuluhannya kurang, dia punya buku catatan. Kalau dia menghasilkan misalnya sekian, maka dia akan kasih 1/10 ke gereja. Bahkan bukan hanya sepersepuluh, tapi mau setengah itu bisa dia berikan. Dan itu yang menariknya adalah ketika itu dia katakan, loh, kalau saya ikut Kristus, harusnya saya jadi orang sukses dong. Harusnya saya itu akan menjadi orang yang berkemewahan dong. Kan itu firman Tuhan. Kaget juga saya mendengar hal itu.
Mungkin itu adalah satu doktrin dari pendetanya, tapi saya kemudian melihat coba meluruskan pandangan itu bahwa setiap orang yang ikut Tuhan, pasti akan mengalami naik dan turun. Begitulah hidup, naik dan turun. Namun satu hal yang pasti, ketika kita mengalami naik dan turun, satu hal yang pasti bahwa Allah adalah setia. Mungkin kita sudah bekerja keras, tapi tetap gagal. Sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi doa belum terjawab. Atau sudah melakukan yang terbaik, tapi kemudian dikecewakan. Muncullah kecewaan, putus asa, kenyataan pahit yang kita alami. Itu kenyataan pahit memang. Namun kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa ketika Paulus memberitakan Injil, bahkan sampai dia menulis surat Filipi ini dalam penjara, dia tidak mengatakan aku gagal, aku yakin sepenuhnya. Mari kita baca dulu Filipi 1 ayat yang ke-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari pertama sampai sekarang ini. Mulai pertama, akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Aku yakin sepenuhnya. Artinya apa? Bahwa setiap apapun kegiatan yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, jangan langsung mengharapkan hasil yang instan. Iman nggak bisa diukur dengan hasil yang instan, tetapi dari keyakinan bahwa Allah kita itu setia. Oleh karena itulah kita harus siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Mungkin usaha kita sia-sia, tapi Tuhan tidak berhenti bekerja di tengah jalan. Ia sering memproses kita, membentuk kita menjadi apa? Pribadi yang tangguh, pribadi yang berkenan di hatinya. Jadi jangan mudah menyerah. Bukan karena perkara persepuluhan kita yang kurang, mungkin kita nggak bisa memberikan hamulateion ke gereja, memberikan ucapan syukur perayaan tahun, bukan. Mungkin kurang itu semua, tidak. Setiap orang pasti akan mengalami hal itu. Akan ada kenaikan, akan ada penurunan. Tapi lihat, ketika Paulus di penjara, justru Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat untuk menguatkan mereka. Justru dalam penjara, bukan di luar penjara. Oleh karena itulah bagi kita saat ini, mau apapun yang saat ini kita lakukan, mau apapun saat ini kita sebagai pejuang-pejuang di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing, mau apa cita-cita yang mau kita tuju, hasil akhir orang percaya bukan ditentukan oleh hari ini, tetapi oleh kesetiaan Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Bukan hasil yang instan, tapi kesetiaan Tuhan. Oleh karena itulah kita lihat, tetaplah percaya, jangan kehilangan iman. Tetap berharap, tetap berjalan meski hasil belum terlihat. Tetaplah berjalan, tetaplah percaya, tetaplah setia. Banyak orang saat ini kehilangan imannya oleh karena doktrin-doktrin bahwa ikut Tuhan itu pasti begini. Iya benar, tapi kita akan mengalami hal-hal yang akan mengguncang kita. Benturan-benturan itu pasti akan ada untuk memproses kita. Oleh karena itulah, jangan menyerah di tengah proses, karena Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Itu dikatakan di sini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi, mau apapun pekerjaan kita hari ini, mau apapun cita-cita kita hari ini, apapun yang kita kejar hari ini, tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya. Artinya
Tuhan terlibat dalam setiap apapun yang kita lakukan. Asal tetap berserah dan tetap setia. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah memuji Dia, tetaplah bersandar pada Dia. Jangan bersandar pada harta kita. Jangan bersandar pada apapun yang tidak fana di dunia ini. Bersandarlah hanya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memulai pekerjaan baik akan meneruskannya sampai pada nanti hari ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terkadang kami gagal Tuhan. Terkadang kami kecewa, sedih, karena melakukan hal yang terbaik, tapi kemudian yang terjadi adalah yang tidak baik yang datang kepada kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Kalaupun banyak hal yang menurut kami sia-sia, tapi menurut Tuhan tidak. Karena Engkaulah yang membentuk kami. Engkaulah yang memproses kami ya Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Karena itu biarlah Tuhan kami belajar untuk tidak mengeluh. Belajar untuk tidak bersungut-sungut. Dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang Tuhan kasih adalah untuk kebaikan kami. Segala sesuatu yang Tuhan kasih, itulah yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.